Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi di hari Minggu. Kita beribadah bersekutu dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini, katakan Allah Roh Kudus penuhi kami. Kita rindukan Roh Kudus hadir saat ini dimanapun kita berada. Kita bersekutu dengan Dia. Haleluya. Siapkan hati kita yang terbaik. Kita rindu kebenaran firman Tuhan menguatkan kita. Kita rindu Roh Kudus menjamah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu. Sekali lagi ku sembah kudus, katakan kudus, haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu, Tuhan, bagimu, bagimu, Tuhan, bagimu, bagimu, Tuhan. Engkau kami sembah, kami tinggikan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami saat ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus, ketika kami bersekutu dengan Engkau, maka kami dikuatkan, kami dibaharui, kami dibangkitkan Tuhan oleh hadirat-Mu yang hadir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami bersekutu beribadah dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rindu dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah ya Tuhan. Nyatakanlah Tuhan isi hati-Mu atas hamba-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah hati kami semua Tuhan siap untuk menerima firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan tidak ada satupun kuasa yang bukan daripada Engkau yang mengganggu jalannya penyampaian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat yang pagi hari ini bersama-sama mengikuti ibadah rekaman. Shalom buat kita semua, saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya perlindungan, berkat, kasih setia Tuhan selalu kita alami, karena kita adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, dalam hari-hari ini kita orang percaya masih memperingati hari di mana hari Kamis yang lalu Yesus sudah naik ke surga, dan Dia berjanji buat saudara dan saya, Dia akan mengirimkan atau memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan hari-hari ini kita merenungkan bagaimana Roh Kudus bekerja, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Para murid-murid mereka berdoa dan mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita untuk meneruskan firman Tuhan yang sudah disampaikan di hari kenaikan Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kisah para Rasul pasalnya yang pertama, kita baca ayatnya yang keempat dan kita lompat ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan kita lompat ayatnya yang ke-8. Saya bacakan firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari
ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu firman Tuhan saya katakan bahwa di hari kenaikan itu ada satu janji pemulihan yang akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Karena ketika dia hendak naik ke surga, ada murid-murid yang bertanya, kapan Tuhan akan pulihkan keadaan Israel? Tapi Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu waktu kapan saya akan pulihkan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dan Tuhan Yesus memberikan janji bahwa ada Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi kamu, karena Roh Kudus itulah yang akan menolong, menghibur, mengajarkan segala hal dalam kehidupan murid-murid. Dan saya percaya itu juga akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yesus ada di surga, saudara-saudara, tapi dia berikan Roh Kudusnya buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita, menuntun kita. Roh Kudus yang mengajarkan segala hal dalam hidup kita. Sehingga saya katakan, meskipun di masa kesesakan, hari-hari yang sulit ini, masih ada damai sejahtera, masih ada sukacita, karena hidup kita ini hidup oleh karena Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita mungkin bertanya, bagaimana Roh Kudus itu bisa hadir dalam hidup kita? Bagaimana Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan bisa kita dapatkan, saudara? Di ayatnya yang keempat di sana dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang murid-murid supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Karena di Yerusalem itulah Tuhan akan mencurahkan janjinya. Di Yerusalem itu Tuhan akan mencurahkan rohnya buat murid-murid. Kalau bagi kita saudara-saudara, Yerusalem itu, arti dari Yerusalem itu kota damai. Kota yang penuh dengan damai sejahtera. Walaupun secara realita kita lihat saudara-saudara, Yerusalem itu nggak ada damai-damainya. Tapi arti kata dari Yerusalem, kota damai. Dan Yesus berkata, saudara, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau menurut kebenaran firman Tuhan, bicara tentang Yerusalem, bicara tentang persekutuan. Karena di Yerusalemlah umat Tuhan dapat berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu. Karena di Yerusalemlah tempat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sampai sekarang ini pun Yerusalem adalah pusat keagamaan dari 3 agama. Pusat tempat orang berdoa. Jadi saudara-saudara, Yerusalem itu bicara tentang persekutuan. Yerusalem juga saudara, kalau kita lihat dalam ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Banyak penafsir, banyak pendeta menafsirkan bahwa, mengaplikasikan bahwa Yerusalem ini mulai dari keluarga. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu akan Tuhan berikan kalau hidup kita ini tidak keluar dari Yerusalem. Atau dengan kata lain, tidak keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Tidak keluar dari kekeluargaan kita. Karena memang hari-hari ini pemerintah menganjurkan kita ada di rumah bersama dengan keluarga.
Kalau ada persekutuan di dalam keluarga saudara-saudara, kalau ada satu doa yang dinaikkan kepada Tuhan dalam rumah tangga, maka saya percaya Roh Kudus itu akan berkenan hadir. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat meminta dalam satu keluarga, Tuhan akan berkenan hadir. Yesus akan ada di situ dengan cara pribadi Roh Kudusnya yang akan bekerja. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus akan hadir dalam keluarga kita, Roh Kudus akan hadir dalam pribadi kita kalau ada persekutuan dalam keluarga. Ada kesehatian kita di dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, walaupun kita berdoa setiap hari, kita panggil suami, istri kita berdoa. Kalau kita ajak anak-anak berdoa, mungkin ngomong sama pendeta, oh saya ada doa kok keluarga, saya ada doa dengan saudara-saudara saya. Tapi yang paling penting saudara, kita harus berusaha menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita. Atau mungkin ada yang berkata, saya tiap malam ada doa, ada bangun mesbah dengan keluarga. Tapi kenapa Roh Kudus belum datang? Nah, saudara-saudara, caranya kita mengundang Roh Kudus, yang pertama tadi kita bangun mesbah, ajak keluarga. Kalau Roh Kudus ingin bekerja bagi keluarga saudara dan saya, maka saudara-saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, hati kita pribadi lepas pribadi harus beres di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sekali lagi saya ingatkan, ketika ada seorang yang mau datang berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang, tinggalkan persembahanmu itu, tinggalkan doamu itu, pergilah kepada orang yang pernah berseteru denganmu, selesaikan, minta maaf dahulu. Nah, kadangkala ini terjadi bagi keluarga, bagi rumah tangga. Kenapa Roh Kudus tidak hadir, tidak bekerja, walaupun kita sudah melakukan apa yang dikatakan firman, baca firman Tuhan sesama keluarga, berdoa, tapi mungkin saudara-saudara belum ada pemberesan, mungkin antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, belum ada sesuatu yang dibereskan. Masih ada yang mengganjal, entah itu kebencian antara suami istri, entah itu ada kepahitan antara orang tua dan anak, entah itu ada sesuatu yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Mungkin ada amarah yang belum pernah selesai. Dan itu yang menghambat Roh Kudus itu tidak akan bekerja dalam hidup pribadi kita, tidak akan bekerja dalam keluarga kita. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan bekerja karena hati kita ini masih ada sesuatu yang mengganjal. Ada dosa, ada benci, ada kepahitan, ada amarah yang belum kita selesaikan. Roh Kudus kan saudara-saudara, tempat kita ini, tubuh kita ini, 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19, tubuh kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus, baitnya Roh Kudus, bait Allah. Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita kudus, Roh yang kudus itu akan tinggal dalam hidup kita. Tapi kalau hati kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kebencian, penuh dengan akar pahit, maka hidup kita tidak akan ada kekudusan. Roh yang kudus itu yang berkuasa, roh yang menuntun kita, roh yang menghibur tidak akan datang dan tinggal dalam hidup kita. Bahkan janji Tuhan dalam keluarga. Oleh sebab itu pagi hari ini syarat untuk kita menerima Roh Kudus bagi kita, keluarga kita, mari saudara bersihkan hati, bersihkan pikiran kita. Saudara-saudara kita di seberang, saudara, mereka sudah membersihkan hati selama 1 bulan. Hari ini mereka merayakan minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kita sebagai orang percaya, setiap hari harus membersihkan kehidupan kita. Supaya apa? Roh Kudus itu berkenan hadir dalam hidup kita.
Kalau mungkin kita marah kepada orang lain, cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau ada rasa benci, cepat-cepat kita selesaikan. Jangan sampai terjadi akar pahit dalam hidup kita. Dulu saudara-saudara, tahun 2005 saya masuk sekolah Alkitab. Dan waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Belajar firman Tuhan, guru-guru sekolah Alkitab bilang begini, hamba Tuhan itu harus dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena hidup kita ini hanya diatur, dituntun, hanya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya minta itu saudara sama Tuhan. Saya ikut doa dengan kakak-kakak senior, saya berdoa, tapi Roh Kudus itu tidak pernah datang, tidak pernah hadir dalam hidup saya. Satu waktu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang senior, dia bilang, kamu kalau mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, harus dibereskan dulu hati kamu. Harus ada pemberesan, pembersihan dulu. Apa yang dulu mungkin kamu simpan, apa yang dulu amarah yang kamu pernah pegang sampai hari ini, lepaskan. Dan saudara-saudara tahu, ketika saya berdoa, saya minta kepada Tuhan pengampunan. Pokoknya saya doa, memang Tuhan, saya merendahkan hidup saya di hadapan Tuhan. Pokoknya saudara, waktu saya berdoa, saya doanya itu di WC, saudara. Saya berdoa, saya udah nggak tahu saudara, air mata, air dari hidung, air dari mulut, semua sudah bercampur di muka saya. Karena saya merasa tidak ada apa-apanya saya di hadapan Tuhan. Saya doa di WC, saya ingat tuh tahun 2005, saudara. Hari itu juga ketika saya minta pengampunan, minta pemberesan, hari itu juga Tuhan kirimkan Roh Kudus-Nya dalam hidup saya. Roh Kudus itu jawaban Tuhan yang datang dari sorga. Makanya saudara-saudara, kalau kita pengen saudara supaya Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Harus ada pertobatan mungkin harus kita lakukan. Pengakuan kita kepada Tuhan, datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita. Mungkin ada saudara yang bertanya, oh Pak Pendeta, saya udah berdoa kok saya belum menerima Roh Kudus. Saya mau katakan saudara-saudara, pagi hari ini Roh Kudus itu hanya datang kepada saudara dan saya ketika hati kita siap untuk menerimanya. Ketika hati kita sudah bersih, ketika hati kita ini sudah diperbaharui, sudah dikuduskan. Karena Roh Kudus itu saudara-saudara, kita tidak bisa datang berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus, kalau hidup kita tidak dipersembahkan sepenuhnya. Kalau hidup kita ini tidak mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Ada orang yang datang berdoa, tapi berdoa cuma tubuhnya saja yang datang berdoa. Tapi pikirannya tidak satu dengan tubuhnya untuk datang meminta Roh Kudus dari Tuhan. Saya kasih contoh saudara-saudara, ada orang yang berdoa minta Roh Kudus, dan saya tahu hari-hari ini ada banyak sekali gereja yang merayakan hari pencurahan Roh Kudus dengan mengadakan doa 10 malam. Mungkin saudara bertanya, tahun yang lalu saya ikut doa, tapi kenapa saya belum dapat Roh Kudus? Mungkin saudara-saudara ketika kita berdoa, tidak satu hati, pikiran, roh, tubuh, jiwa kita datang kepada Tuhan. Ada mungkin orang yang datang berdoa minta Roh Kudus, tapi pikirannya ada yang di tempat lain. Ada orang mungkin berdoa, Tuhan, saya yakin Tuhan pasti sembuhkan, tapi pikirannya berjalan. Nanti kalau saya mau sembuh, saya harus cari dokter yang mana ya, minum obat yang mana. Tidak sesuai antara hati, pikiran, dan tubuh kita. Saya yakin Tuhan, saya berdoa, Tuhan pasti akan memberkati saya. Tuhan sediakan segala sesuatu. Tapi pikiran kita berpikir jalan. Nanti saya butuh duit, saya harus pinjam sama siapa dulu. Tidak sesuai. Karena kalau ingin saudara-saudara menghadirkan kuasa Roh Kudus dalam doa kita, tubuh, jiwa, dan roh kita harus selaras datang kepada Tuhan. Itu sama saja kasarnya begini saudara. Kita datang kepada orang tua, kita minta duit.
"Pak, tolong kasih saya duit." Tapi kita perhatiannya nggak sama orang tua. Orang tua di depan kita ngelihatnya ke lain. "Pak, tolong kasih saya duit." Itu nggak sopan namanya. Sama halnya kita dengan Tuhan. Kita datang berdoa, mohon supaya Tuhan curahkan roh-Mu dalam hidupku. Tapi kepercayaan kita, pikiran kita ada di tempat lain. Makanya saudara-saudara, walaupun doa malam itu dilakukan 50 malam, pencurahan Roh Kudus, saudara, kita tidak akan menerimanya kalau hati dan pikiran kita tidak satu di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita berdoa, hati kita masih ada kebencian, ada kepahitan. Apalagi kalau kita berdoa, masih ada ganjalan dalam hidup kita. Mana bisa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, syarat untuk kita menerima Roh Kudus ketika kita datang berdoa, hidup kita ini harus bersih. Hati, pikiran, tubuh kita ini harus persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin antara suami istri, anak dan orang tua, adakan pemberesan dahulu supaya ketika kita datang dengan hati yang bersih. Saudara, kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Di sana cerita tentang bagaimana Kornelius dan keluarganya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Kornelius dan keluarganya, mereka hidup saleh, takut akan Allah. Mereka suka berdoa, saudara-saudara. Satu keluarga ini suka hidup di dalam doa. Ada kesepakatan bangun mezbah, sehingga ketika Petrus datang kepada keluarga mereka, Tuhan curahkan Roh Kudus. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukankah itu yang saudara dan saya rindukan dalam hidup kita, dalam keluarga kita? Harus ada kesehatian dulu antara kita keluarga. Keluarga kita adalah Yerusalem. Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem, karena aku akan janjikan Roh Kudus itu akan dicurahkan. Yerusalem itu bicara tentang keharmonisan keluarga, bicara tentang mezbah keluarga, saudara. 120 orang di kamar loteng Yerusalem, mereka dicurahkan Roh Kudus karena mereka sepakat sehati untuk berdoa. Tadinya 500 orang, tapi yang 380 entah kemana, saudara-saudara. Hanya tinggal 120 orang yang satu hati dan mereka menerima Roh Kudus. Dan saya mau katakan pagi hari ini, Roh Kudus itu langsung datangnya dari sorga. Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Roh Kudus itu tidak bisa diajarkan oleh pendeta, oleh siapapun. Roh Kudus yang benar, yang akan ketika kita terima, saudara-saudara, adalah Roh Kudus yang ketika kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Itu Roh Kudus yang benar. Dan saudara-saudara, akhir zaman ini kita, saudara dan saya, hidup di masa yang sukar. Akhir zaman ini kita hidup di masa yang sulit, saudara-saudara. 2 Timotius 3 di sana dikatakan akhir zaman merupakan masa yang sukar, masa yang susah. Benar, sudah terjadi. Saudara dan saya hidup di akhir zaman. Tapi ingat, ada satu pribadi yang bekerja di akhir zaman, yaitu Roh Kudus. Bapa bekerja di perjanjian yang lama, Yesus bekerja di zamannya, Roh Kudus bekerja di akhir zaman, di mana saudara dan saya sedang hidup hari-hari ini. Artinya di masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang susah ini, saudara, di akhir zaman kata firman Tuhan, maka saudara perlu suatu kekuatan yang besar, suatu kekuatan yang tidak terbatas, yaitu adalah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu bisa datang dalam hidup kita? Maka kita harus berdoa dengan segenap hati memintanya. Kita harus menguduskan hati kita supaya Roh Kudus itu datang dalam hidup kita, memberkati, memberikan jawaban, menyatakan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 26, kita sebenarnya firman Tuhan katakan tidak bisa berdoa
Kita tidak bisa berdoa kalau kita berdoa, doa kita tidak sampai kepada Bapa di sorga. Tapi yang akan menyambung, menyampaikan doa kita, yang meneruskan doa kita kepada Bapa di sorga, itu adalah pribadi Roh Kudus. Makanya dalam Efesus pasal 6 di sana dikatakan, harusnya setiap waktu, setiap hari, doa kita ini adalah doa di dalam Roh. Setiap kali kita berdoa, Roh itu harus aktif dalam setiap doa kita, supaya ketika kita berdoa, doa itu sampai kepada Bapa di sorga. Dan setiap keluhan, setiap kerinduan, permohonan kita, kalau kita berdoa di dalam Roh, Tuhan akan mendengarnya dan Tuhan akan menjawabnya. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara-saudara, Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita di zaman ini, karena cara Dia bekerja adalah cara yang ajaib. Yang Tuhan minta, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan persekutuan, doa, mesbah, jangan tinggalkan keluarga. Mari kita bangun persekutuan, karena Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Mari selesaikan apa yang menjadi hal yang tidak baik. Perselisihan, ada ganjalan, ada sakit hati, ada akar pahit, ada kebencian. Selesaikan. Karena Roh Kudus rindu ingin hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan itu yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau dilindungi, dilimpahkan segala hal jasmani dan rohani, mari berusaha supaya Roh Kudus hadir dalam hidup kita pribadi. Roh Kudus hadir dalam rumah tangga kita. Puji Tuhan saudara-saudara, firman Tuhan demikian, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita buka hati kita bereskan setiap hati kita, biar Roh Kudus menjamah kita. Rindukan Dia hadir dalam hidup kita, saudara, karena kita perlu Roh Kudus dalam memimpin kita, menuntun kita di hari-hari yang sukar ini. Kita naikkan pujian ini, dan kita akan naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hati kita, biar Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memenuhi hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi ku buka, Yesus, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat tangan kita, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini ketika kita merindukan Roh Kudus hadir dalam hidup kita, mari kita mau buka setiap hati kita. Kita
Kita membuka setiap kehidupan kita untuk dibenahi, untuk dikoreksi, untuk diperbaharui. Dan kita percaya ketika hati kita terbuka untuknya, ketika hati kita terbuka untuk jamahannya, Roh Kudus hadir memenuhi hidup kita. Roh Kudus hadir memenuhi setiap kerinduan kita. Haleluya, 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 haleluya. Katakan ku buka hati untuk Rabu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Sekali lagi, ku buka hati untuk Rabu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya serahkan kepada Bapak kembali. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Engkau Bapa kami di surga, Bapa yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini Tuhan beri kami kesempatan lagi kembali untuk beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan yang tidak terbatas itu tetap hadir, tetap bekerja, tetap memberkati dan melawat setiap kehidupan kami. Tuhan, firman sudah kami dengar, mari tanamkan dalam setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu peka mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Hari-hari ini hari yang sulit, hari-hari ini hari-hari yang sukar, tapi kami percaya kami punya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang ajaib, yang mampu memberikan damai sejahtera dalam hidup kami, menyatakan sukacita bagi kami, bahkan bagi keluarga kami. Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan ketika kami keluarga rumah tangga membangun mesbah doa sesuai yang Tuhan rindukan dalam hidup kami, maka Tuhan akan berkenan hadir. Tuhan akan memberkati seluruh keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami mampu melakukannya dan kami hidup dalam kebenaran jalan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti acara ibadah ini. Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Berkati dalam usaha dan pekerjaan, walaupun dikerjakan dalam keadaan yang terbatas. Tuhan campur tangan, Tuhan buat berhasil. Apa yang dilakukan
apa yang dikerjakan, sekolah, bisnis, pelayanan, Tuhan Engkau yang akan memberkati. Tuhan tolong umat-umat-Mu hari-hari ini. Tuhan nyatakan kesehatan, Tuhan nyatakan kesembuhan bagi yang sakit, Tuhan nyatakan penghiburan bagi yang sedang berduka cita. Tuhan beri kekuatan bagi yang lemah di dalam nama Yesus Tuhan. Dan khususnya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan jauhkan umat-umat-Mu dari setiap virus-virus yang mewabah hari-hari ini. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang berniat jahat, kecelakaan, kuasa gelap, kami tolak dalam nama Yesus. Sukacita, damai, sejahtera mewarnai sepanjang minggu aktivitas yang akan dilakukan oleh umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami taruh serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, tolong bangsa kami mulai dari pemimpin, presiden, bahkan sampai kepada RT RW. Tuhan, Engkau sudah menjadikan mereka pemimpin bagi kami. Biar mereka bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka bekerja dengan segenap hati untuk mendatangkan kebaikan, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Aktivitas kami bagi bangsa kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk TNI, Polri, dokter, perawat, relawan, aktivis yang hari-hari ini bekerja keras untuk membantu menolong orang-orang yang saat ini terkena virus corona. Kuatkan mereka, mampukan mereka. Kami percaya juga ada kemenangan Tuhan akan berikan bagi mereka. Terlebih bagi orang-orang yang sudah kena virus corona, mereka pasti akan mengalami mujizat dan mereka akan menyembah Engkau, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang menolong dan menyembuhkan setiap kehidupan mereka. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Roh Kudus-Mu hadir dan bekerja dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita di sorga melalui cinta kasih sayang yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan kita bersama dengan Roh Kudus, mendatangkan penghiburan, mendatangkan kuasa, penyertaan, keberhasilan mulai hari ini, besok seterusnya sampai hari Maranatha di mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita semua yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman percaya kita dapat berkata bersama-sama, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.